السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Sahabat-sahabat dimakan Allah, bersama saya kembali kajian Islami. Dalam hal ini kita membedah kitab yang ditulis oleh anak dari wali besar, wali agung Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Syekh Muhammad Al-Jailani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai babul iradah, bab kehendak, keinginan. Setiap hamba mempunyai keinginan. Jika si hamba mengenal Allah, maka keinginannya mengenai Allah. Jika si hamba mengenal pahala, maka yang dibayangkan pahala. Jika si hamba mengenal surga, maka yang dia bayangkan adalah kehendak surgawi. Jika si hamba taunya kenikmatan itu menikahi bidadari, dia menginginkan hanya bidadari tanpa memikirkan yang lain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa jenis kehendak yang bakal kita baca insyaallah pada kesempatan saat ini. Sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah meridhai apa yang kita baca. Silakan Ustaz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iradah. Wal iradatu ala thalathi maqamatin. Iradati at-talabi min Allah Ta'ala, wa iradatil hadhi min Allah Ta'ala, wa iradatillahi azza wa jalla. Ya. Iradah, kehendak, keinginan hamba itu biasanya Imam Muhammad Ibn Al-Qadir Al-Jilani selalu dibagi setiap bab itu menjadi 3. Maka dalam hal ini kata iradah juga dibagi menjadi 3. Beliau mengatakan al-iradah ini berdasarkan beberapa ayat. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-An'am, وَلَا تَتُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Janganlah engkau menolak, mengusir orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala pada saat ghadah wal ashi, pagi dan petang, pagi dan sore. Yuridun, mereka beriradah, mereka berkehendak wajhah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga ada dalam hadis Nabi mengenai larangan Nabi SAW untuk menolak orang-orang yang berzikir. Ternyata dalam surat Al-Kahf Allah pun berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Hendaklah engkau bertahan bersama orang-orang yang mereka menyeru Allah, berzikir kepada Allah, mereka berkhalwat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat pagi dan petang. Yuriduna wajha, mereka menginginkan wajah Allah, memandang ridha Allah. Ulama kita mengartikan wajah di situ memandang wajahnya. Jadi kata iradah yang akan dibagi menjadi 3 ini diambil daripada 2 ayat ini, surah Al-An'am ayat 52 dan juga Al-Kahf ayat 28. Iradah, kehendak, tidak semua kehendak itu positif. Tapi pada dasarnya kehendak kepada Allah itu ada baiknya. Dalam hal ini beliau mengatakan iradah pertama adalah iradatu talab minallahi ta'ala. Kehendak meminta sesuatu kepada Allah. Meminta pahalakah, meminta surgakah. Banyak orang ketika dia beramal, ya dia bayangkan dia nanti dapat pahala.
Seperti seorang karyawan atau pekerja, ketika dia bekerja dia berharap mendapatkan reward, balasan. Inilah iradah yang pertama. Dia meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin surga. Ya Allah, aku ingin pahala. Ini yang disebut iradatut talab min Allah. Kehendak untuk menuntut sesuatu dari Allah. Jadi dia berkehendak kepada Allah karena dia ada tuntutan, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan ini biasanya berbentuk kenikmatan-kenikmatan fisik, kenikmatan-kenikmatan harta, maliyah, dan kenikmatan ini hanya terbatas kepada nafsiyah semata. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedangkan yang kedua yaitu iradatul hazzi min Allah. Jika tadi kehendak menuntut sesuatu dari Allah, sekarang kehendak meminta satu porsi di sisi Allah. Maka banyak orang yang ingin sakti, ingin terlihat seperti orang alim, ingin menjadi orang yang hidupnya tenang. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, jika yang tadi seorang hamba menginginkan hal yang sifatnya materi, ketemu kiai minta doa, Pak Kiai doakan saya semoga punya rumah, punya mobil, menikah. Sedangkan di level kedua ini sudah lebih naik, dia ingin hidupnya tenang, ingin khusyuk, ingin merasakan kelembutan hati. Orang-orang seperti ini sudah menapaki makom kedua dari iradah, yaitu iradatul hazzi minallah. Kehendaknya ingin mendapatkan sesuatu posisi yang sifatnya immateri. Sifatnya sudah mulai separuh-separuh spiritual. Namun dia masih mendewa-dewakan ketenangan, khusyuk. Maka dia berganti guru, berganti thariqah, berganti manhaj, hanya ingin mencari ketenangan. Namun level ini sudah sangat tinggi. Orang-orang ini sudah jarang kita lihat. Kebanyakan orang sampai pada level pertama saja dia berkehendak materi yang dia kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat karena Allah, ini baru iradah yang kedua. Insya Allah iradah yang ketiga kita akan bahas pada pembahasan setelah ini, setelah salawat insya Allah. Fadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.